Sebelum kita masuk ke materi minggu kelima, beberapa catatan dulu. Jadi di minggu kelima ini kita akan mencoba membuat firewall dengan IP table. Terus nanti minggu keenam, materi minggu keenam itu kita membuat pakai apa? Buat IDS-nya. IDS itu adalah detection systemnya, pakai Snort, basic-basicnya. Kemudian nanti minggu ketujuh kita membuat tampilan dari IDS dan membuat menyempurnakan sistem IP table-nya. Jadi kalau di keamanan komputer itu kalau kebanyakan teori juga malah membingungkan. Paling enak langsung dicoba dan dipraktekkan. Paling enak dicoba dan dipraktekkan. Jadi biar nanti punya gambaran dan memudahkan untuk memahami materi keamanan komputer. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa keamanan komputer. Untuk ini adalah materi video untuk pertemuan minggu kelima ya. Di sini kita akan membahas tentang pengamanan. Nah, salah satu pengamanan yang paling dasar yang ada di server itu biasanya menggunakan IP tables. Nah, IP tables ini. Ada beberapa yang lain, tapi ini yang paling mendasar. Jadi kalau kita sudah bisa menggunakan IP table, mengerti prinsip kerjanya, itu insya Allah akan memudahkan kita untuk melakukan pertahanan pada server. Kemudian di sini Anda bisa melihat, di sini adalah alurnya, alur IP tables itu bekerja. Jadi dia ketika ada paket masuk ke server, dia akan mendeteksi dulu. Kemudian di sini ada keputusan, Anda bisa lihat ya, di sini ada keputusan routing, kemudian ada forward, terus mau input apa forward gitu. Nah, kalau input berarti diproses datanya di internal. Jadi di internal juga ada service yang lain, misalnya service web dan seterusnya, service web, service FTP dan lain sebagainya, tergantung kebutuhan ya. Apa service database. Nah, ini di dalam servernya sendiri input, jatuhnya input. Nah, kemudian masuk ke, setelah diproses baru masuk ke output, dikirimkan kembali ke klien. Sedangkan kalau forward itu berarti dia sebagai firewall aja. Jadi secara infrastruktur server yang menjalankan IP table itu tidak ada service yang lain, service utama. Jadi dia cuma sebagai firewall. Nah, keputusannya mau forward atau tolak. Baru nanti di sini paket keluarnya. Nah, itu kira-kira. Sedangkan di sini adalah traffic flow-nya. Jadi masuk, ada pre-routing, input. Nah, ini kan ada pre-routing kan. Pre-routing itu menandai paket dulu, terus mau forward atau input keputusannya. Kemudian baru post-routing. Kalau input nanti lokal proses tadi di servernya sendiri, tapi kalau forward diproses di server yang lain. Jadi si server yang menjalankan IP table itu cuma sebagai server firewall-nya. Anda bisa baca-baca lagi di sini. Ya, tidak perlu saya terangkan panjang lebar di video karena sudah banyak penjelasannya. Anda bisa cari di YouTube atau di internet tentang apa itu pre-routing, post-routing, forward, output, dan input. Nah, ini adalah chain-chainnya. Nanti tinggal kita mau naruh rule-nya di chain yang mana. Di chain pre-routing, chain forward, atau chain output, atau chain input gitu. Jadi di IP table itu ada beberapa parameter. Nah, silakan Anda baca parameternya. Kemudian coba perhatikan parameter yang J ya, min J, ini target. Nah, target ini kita mau apa ini? Target nasib paket yang dari request dari luar, mau di accept kah, drop atau reject. Nah, nanti kalau accept itu berarti diterima ya, diteruskan, terus berarti ya
boleh masuk paketnya, terus boleh diproses. Sedangkan kalau drop ini nanti ini di apa? Di paketnya ya udah di drop aja paketnya, tapi nggak menampilkan pesan apa-apa di sisi klien. Jadi lama muter terus sampai time out sendiri. Itu. Sedangkan reject itu nanti akan ada pesan kalau paket di reject. Itu 3 keputusan utama untuk jenis paketnya, apakah mau diterima, di drop atau di reject. Bedanya itu ya tadi ya. Kemudian biasanya kita bisa di IP table itu biasanya bisa by IP, atau misalnya kalau misalnya itu firewall dari luar, ya berarti semuanya boleh masuk, atau nanti ada IP-IP tertentu yang misalnya kita bisa kita blacklist tuh. Atau juga bisa juga pakai MAC address, tapi ini jarang ya dipakai ya MAC address ya. Biasanya IP sih, IP dari luar yang masuk. Nah, ini contohnya adalah contoh forward ya. Kalau kita baca, ini saya contohkan cara membacanya. Misalnya ini adalah ngeroutingkan, jadi biar bisa jaringan lokal yang di lokal 108.x ini internet network bisa mengakses internet. Jadi harus diroutingkan. Di masquerade seolah-olah yang mengakses internet adalah routernya yang ini, yang 105.109 ini. Ini ada routernya contohnya. Kemudian baris kedua ini nge-forwardkan paket. Jadi misalnya dari sini, dari internet network ke destination mana saja boleh melakukan ping. Jadi dia mau coba-coba nge-ping keluar, boleh dari local network. Kemudian tapi kalau ada yang nge-ping dari lokal internet ke router, dari lokal net, dari lokal jaringan lokal ke router, itu malah nggak boleh. Nah, di sini jaringannya perintahnya ini. Jadi di drop. Jadi tidak ada balasan apa-apa. Artinya si local network tidak boleh nge-ping ke gateway-nya. Itu bisa juga kita setting. Mungkin untuk alasan keamanan ya, buat menyamarkan. Yang ini kebalikannya ya. Jadi dari sini, dari 105.109 bisa ngeping ke jaringan internal, ke dalam atau ke salah satu destination-nya, salah satu PC yang ada di jaringan internal, bisa boleh ngeping. Kemudian misalnya juga kita mau ngeblok jaringan lokal biar tidak bisa mengakses FTP keluar. Nah, ini di reject. Jadi ini titik 108.0/24 juga bisa. Ini di reject, destination-nya mana saja tidak boleh, destination portnya FTP tidak boleh melakukan FTP, ditolak. Jadi yang nolak si routernya ini. Jadi kalau di sini ada ya lewat paket dari jaringan lokal ke router, ada lewat paket FTP, request FTP, langsung di reject. Ini tadi contohnya firewall ya. Jadi IP table-nya tadi sebagai forward, dia di sini ininya posisinya dari luar, di luar. Kemudian di internal networknya nanti ada proses yang lain. Nanti tapi IP table-nya bekerjanya di bagian router ini biasanya. Kita taruh server IP table di bagian yang mesin yang berperan sebagai router. Atau misalnya routernya Cisco, nah di belakang kita kasih firewall IP table. Jadi ya tergantung nanti infrastruktur masing-masing. Kadang-kadang ada juga yang mesin sebagai IP table dan router. Nah, ini adalah kalau Anda searching di internet, Anda bisa lihat beberapa Linux
sebagai router dan firewall. Jadi bisa juga kalau misalnya harga Cisco biasanya mahal ya, tidak semuanya bisa menggunakan Cisco karena mungkin kemahalan. Mungkin ada yang lebih baik menjadikan satu saja, server dan router menjadi satu, gitu bisa juga. Nah, bisa juga ini ada beberapa pilihan yang dulu sempat rame itu pfSense. Nah, ini pfSense ini paling populer. Dia juga sebagai di sini ada IP table-nya, ada firewall-nya, ada snort-nya juga, dan bisa juga sebagai router gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari Linux router yang bisa dipakai untuk sebagai firewall dan sebagai router secara bersama-sama. Pada pertemuan ini yang bagian silakan Anda baca detailnya. Tapi kalau yang kita coba itu DMZ. Nah, DMZ itu adalah kepanjangannya demilitarisasi zone. Jadi zona yang tidak bisa diakses dari luar, tapi dihubungkan menggunakan IP table. Misalnya ini ya, ini DMZ juga ini, internal network, dan ini adalah service yang hijau ini adalah DMZ-nya. Nah, DMZ-nya itu diakses melalui IP table. Nah, ini kan farm server sebagai DMZ. Yang farm server itu maksudnya yang hijau ini. Gitu. Nah, kita kasih akses. Bagaimana caranya biar servernya aman? Biar servernya aman ya dimasukkan ke dalam zona DMZ. Artinya cuma bisa diakses dari internal saja, tapi beberapa service yang penting di-forwardkan menggunakan IP tables. Nah, jadi saya akan demokan saja cara penggunaan IP table pada virtual machine untuk mengakses zona DMZ. Kalau yang sebelumnya kan Anda beberapa sudah mencoba bagaimana cara ngeblok serangan DDoS menggunakan IP tables, yaitu sudah lebih dari cukup ya buat perkenalan. Nanti bisa dikembangkan masing-masing rule-nya, karena rule-nya ada banyak. Oke. Nah, di sini saya bisa dilihat kalau saya ada 2 VM yang jalan. Satu sebagai front end. Front end itu berarti nanti depan ya, firewall yang berjalan yang menjalankan IP tables-nya. Kemudian satu lagi sebagai backend. Nah, server backend. Ini yang menjalankan service misalnya service yang dibutuhkan paling gampang ya service HTTP ya, web server yang paling umum buat demo. Jadi saya ada 2 server, pertama sebagai front end dan kedua sebagai back end. Tapi sebagai catatan, pada server yang kita praktekkan sekarang ini masih menggunakan IP yang sama kelasnya. Front end ini biasanya server front end itu biasanya kalau di jaringan infrastruktur jaringan di data center, biasanya front end itu punya IP lokal dan IP public, ada 2. Jadi satu buat biar bisa diakses keluar, satu buat lokalnya untuk menghubungkan dengan koneksi yang di dalam jaringan data centernya. Nah, kemudian biasanya terus jaringan yang kalau settingan infrastruktur yang sederhana, biasanya kalau jaringan internal itu biasanya kelasnya sama yang routernya. Jadi satu level untuk server farmnya, server DMZ-nya. Umumnya simpelnya seperti itu. Apakah bisa nanti ke servernya menggunakan kelas yang lain? Ya bisa saja, tapi itu kan tergantung dengan kondisi network masing-masing. Tapi kalau yang kita praktekkan ini bentuk yang paling sederhana. Jadi bayangkan saja yang front end-nya itu nanti ada 2 IP public dan IP lokal. Nah, ini adalah IP lokalnya. Sedangkan di
DMZ-nya, di backend-nya nanti yang menjalankan service HTTPD, service web servernya. Ini saya jalankan service web server Nginx. Nah, nanti kalau mau pakai Apache silahkan, mau pakai yang live HTTPD silahkan, apa yang lainnya silahkan. Yang penting bisa diakses dari luar. Nah, terus ini IP-nya kan 128, sedangkan Debian-nya ini 132 ya. Nanti kita coba akses dari 132 ya. Nah, kita seolah-olah kita mengakses web server, sebenarnya yang kita akses adalah firewall-nya gitu. Kira-kira seperti itu. Nanti logiknya. Sementara web server ya biar saja dia menjalankan web server, memberikan data, tapi IP-nya adalah IP firewall yang kita akses. Nah, gimana caranya biar bisa firewall ini, mesin firewall atau mesin router ini bertindak, yang punya IP public ya, bertindak atau yang domainnya jatuh ke dia, bertindak seolah-olah sebagai server, padahal servernya ada di tempat lain, di DMZ-nya, di zona DMZ-nya. Nah, itu satu caranya, itu bisa pakai IP table. Nanti bisa juga pakai web proxy, bisa juga. Tapi kita tidak mempelajari sampai sana, karena yang akan kita coba adalah firewall-nya. Sebelumnya kita lihat dulu tabel routingnya. Able table min L min V komennya ya. Min L besar, min V. Nah, ini melihat chain-nya. Ini ada chain input, chain forward, dan chain output. Sedangkan chain yang untuk NAT-nya min T NAT tambahin. Nah, ini ada chain pre-routing, chain post-routing, chain input, dan chain forward. Ini masih kosong. Chain-nya masih kosong. Terus kita cek lagi. Interface saya N33. Nanti silakan Anda menyesuaikan dengan interface masing-masing. Nah, ini adalah komennya. Komen untuk menjadikan IP table sebagai firewall. Nanti dia men-forward traffic request-nya ke pre-routing-nya, ke chain pre-routing. Nanti di-forward traffic-nya ke server yang ada di DMZ, yang ada di zona DMZ, atau di ya kita bilangnya sebagai di server lokalnya. Nah, ini ya, IP table min tnat min a pre-routing, berarti dia memasuk ini add ya, add, anggapnya ini sebagai add ke chain pre-routingnya. Terus interface-nya yang kita pakai tadi, interface tempat ininya masuk, trafficnya masuk, requestnya masuk N33, terus jenis koneksinya TCP, kemudian portnya itu 80. Nanti kalau ada port lain yang mau, misalnya kalau port MySQL berapa, atau port FTP, atau port SSH, ya silahkan disesuaikan masing-masing. Kemudian destination-nya ini 192 192 64 74 1 128 ya. Nanti silakan IP yang ini disesuaikan dengan IP web server di lokal server masing-masing. Juga untuk IP table ada satu tambahan lagi komennya, yaitu IP table min tnat masuknya ke post routing. Nah, post routing N33 ya. Ini masquerade. Jadi di masquerade traffic dari lokalnya di masquerade biar bisa diakses dari luar. Jadi ini pre-routing ya, pre-routing dinatkan ke sini, ke IP server lokal, ke web server lokal. Kemudian setelah masuk trafficnya, setelah di forwardkan, kemudian juga yang mau keluar, yang dari server lokal keluar, di masquerade juga. Ini harus di masquerade. Nah, kalau kita lihat lagi
hasilnya min tenat min L min V nih ya, ini ada chainnya di masquerade, ada di, berarti chainnya ada di pre-routing sama di post routing. Nah terakhir adalah kita mesti nge-forward ya, jadi kita kasih forwarding di IP versi 4 nya di sisi firewallnya. IP forwardingnya itu bisa dicek di sini ya, di Nano, bisa pakai Nano juga boleh, atau pakai editor yang lain, etc sysctl.conf. Nah ini pakai Nano, terus Anda cari yang ini, IP forwarding. Nah ini buat nge-forward paketnya. Ini IP forwardnya dijadikan 1, defaultnya 0 soalnya, jadiin 1, kemudian di save, Ctrl O kalau save ya, write out, save, Ctrl O, Ctrl X keluar, selesai. Jangan lupa ngeditnya sebagai root. Kemudian untuk ngerestart sysctl nya, perintahnya sysctl min p etc sysctl.conf. Nah enter. Nah ini berarti dia sudah nge-forward IP versi 4 nya, di forward. Terus silahkan dicoba. Nah dia sudah masuk ke backend. Jadi yang menerima paketnya, yang menerima paket di backend, yang menerima, yang memberikan data itu adalah backendnya. Yang menerima paketnya tetap si front end-nya gitu. Nanti Anda bisa cek juga di, nah jadi nanti Anda bisa ngecek di monitor incoming trafficnya dari browser, berarti dari client Windows-nya, incomingnya dicek bisa pakai netstat, TCP dump, atau nanti kalau di backend dicek di access log-nya. Nah terakhir adalah kalau sudah jalan dengan baik role-nya, kalau IP table ya mesti jangan lupa di save. IP table save, kita cucuk, kasih tanda cucuk, itu artinya maksudnya nge-save rules, misalnya gini. Nah ini ya, nanti dia membuat satu file rules. Kalau kita baca rules-nya, rules, nah ini isinya ini. Nah ini bisa kita load ketika nanti IP, ketika servernya restart, kita load rule-nya biar tidak hilang. Nah cara ngeloadnya silahkan, gimana cara ngeload di server ya silahkan Anda cari sendiri ya nanti ya caranya. Kalau diperlukan silahkan Anda cari cara biar auto load, biar ketika startup servernya dia auto load sendiri. Oke, sekian saja untuk materi IP table. Berikutnya di video berikutnya, pertemuan minggu ke-6, kita coba monitoring menggunakan Squid, sama nanti habis monitoring tentunya kita mau ada pertahanan juga menggunakan file to ban. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga tidak membosankan videonya, dan selamat mencoba, selamat dipraktekkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.